Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata pelajaran, silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilahkan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin il-ladzi tanalu bihil muqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tubdahil hawadiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wasbi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. apa kabar? Baik. Alhamdulillah, jika semuanya baik-baik saja, semoga kita senantiasa semua dalam mengikuti pelajaran selalu dalam lindungan Allah, sehingga mata pelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Untuk itu, Ibu absen ya. Atmia Al-Jufri sakit ya? Afian Ahmad Faisal Dimas Nono Imro'atul Mufidah Lilis Hartini Khalilur Rahman Muhammad Badri Musbiro Ulfatul Mukarramah Raudatul Sa'diyah Rizka Rizky Sakit Bu. 2 orang ya, sudah yang sakit ya. Siti Jumani Susi Ila Siti Fitriani Zainuddin Zahro. Yang sakit semoga segera sembuh. Amin. Sebelum masuk ke materi hari ini, coba Ibu ingin menanyakan atau mereview tentang materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya minggu yang lalu Ibu menjelaskan tentang teks prosedur. Nah, coba siapa yang tahu apa Penggunaan istilah ini. menggunakan kalimat atau istilah teknis ya. Itulah dari beberapa kaidah sehingga ini kaidah teks eksplanasi. Kaidahnya tadi kalau kaidah atau kebahasaan dari sebuah teks eksplanasi itu sendiri.
tadi sudah menggunakan kalimat pasif, menggunakan kalimat kompleks. Misalnya ini yang kaidah dari sebuah teks eksplanasi itu sendiri. Yang barusan kaidah atau kebahasaannya ya. Nah, sekarang kriteria informasi untuk mengonstruksi teks eksplanasi. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Cola-cola. Yang tidak menunjuk nanti dihukum. Satu kali lagi. Tepuk Coca-Cola. Coca-cola. Cola-cola. Ada berapa kriteria? 3. Ada 3. Yang pertama pernyataan umum, ilmiah, terus faktor itu apa? Harus berdasarkan apa? Berdasarkan fakta. Nah, ini contoh teks eksplanasi fenomena alam proses terjadinya hujan. Ya. Tadi di awal Ibu sudah menjelaskan tentang beberapa ciri dari teks eksplanasi itu sendiri. Kalau yang pertama itu tentang apa? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Biasanya kalau pernyataan umum kata awal atau paragraf pertama itu biasanya berisi pengertian dari sebuah berita. Misalnya kalian membaca beritanya tentang hujan Ibu. Tentang hujan Bu. Nah, jadi definisi pertama itu tentang pengertian hujan. Nah, apa pernyataan umum? Di sini contohnya, hujan adalah proses turunnya air dari atmosfer, misalnya di dalam sebuah berita tersebut, sehingga menjelaskan atau memaparkan tentang sebuah definisi atau pengertian. Ya. Paham ya masalah pernyataan umum? Ya Bu. Paham Bu. Sekarang lanjut pada contoh bagian penjelas. Nah, contoh bagian penjelas. Dari deretan penjelas itu biasanya menceritakan tentang proses terjadinya sebuah berita atau kalian membaca sebuah teks tentang eksplanasi ya. Nah, di sini proses terjadinya hujan dimulai dengan penguasaan air. Ini sudah jelas ya tentang deretan penjelas ya. Sekarang masuk pada contoh bagian kesimpulan. Ya, kesimpulan. Bahwa kesimpulan apa tadi dijelaskan di awal? Kalau kesimpulan itu berisi apa? Penutup atau kesimpulan. Biasanya di awal kalimat itu contoh kalimatnya diakhiri dengan demikian atau yang lainnya, bisa dijadikan sebuah kesimpulan. Nah, sekarang kesimpulan dari materi teks eksplanasi dapat disimpulkan bahwa
eksplanasi itu merupakan salah satu sebuah proses terjadinya pengamatan atau sesuai dengan berdasarkan fakta sehingga menemukan penguasaan bahwa materi teks eksplanasi itu seperti contoh misalnya hujan lebat, banjir, gempa bumi, tsunami atau dan yang lainnya. Bisa dipahami ya sampai di sini materi yang Ibu sampaikan? Bisa, Bu. Paham? Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, coba Ibu yang akan bertanya. Ingin tahu bahwa kalian paham dengan sebuah teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada berapa? Ada 4. Coba sebutkan. Informasi bersifat faktual dan ilmiah. Terus Berfokus pada fenomena. Terus bersifat objektif. Lagi yang terakhir, Bersifat informatif. Nah, itu ciri-ciri dari sebuah teks eksplanasi, ya. Sebelum nanti Ibu memberikan penugasan atau memberi LKPD terhadap kalian, Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu, ya, berdasarkan absen yang sudah ditentukan. Yang hadir di sini yang sakit 2 orang. Ibu bacakan dari kelompok 1 ya. Ajukan tangan ya. Kelompok 1 Ahmad Faisal. Itu kelompok 1 ya, di bagian selatan. Terus Zainuddin ya, Musbiro sama Iin, Fitri dan Atnia. Ini kelompok 1. Terus di sini kelompok 2 ada Afian, Zahro, Siti, terus Rara, Ulfa dan Dimas. Ini kelompok 2. Di sini kelompok 3 ada Rizky, Holil, Lilis, Susi, Batri dan Ila. Tiap-tiap kelompok itu ada 6 orang. Setiap kelompok itu harus kalian kerjasama yang pertama ya. Dan Ibu dari ketiga kelompok tersebut ingin memberikan kertas kantong ini ya. Buat apa, Bu? Nanti dari LKPD yang Ibu akan berikan ditempel di sini. Ketika sudah selesai pas presentasi ditempel di papan tulis, dipresentasikan satu persatu ke depan perwakilan dari tiap-tiap kelompok ya. Ya, Bu. Udah. Nah, coba perhatikan semua dulu bahwa NKPD yang akan Ibu berikan jangan lupa ditulis nama kelompok ditulis ya. Lalu di sini juga dijelaskan ada beberapa gambar di sini. Kalian tinggal memahami petunjuk pengerjaan. Di sini sudah di LKPD sudah dijelaskan sama Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas bisa konsultasi atau tanyakan kepada Ibu ya.
Dan yang ketiga, ini ada salah satu sebuah teks berita, Ibu contoh ambilkan. Nanti tiap-tiap kelompok beda-beda berita, beda-beda berita. Disuruh apa Bu? Disuruh analisis. Sehingga di sini kalian menganalisis. Lebih kesinian nggak apa-apa. Sini ya, nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 2 dengan nama-nama peserta kelompok sebagai berikut. Siti Temani, Ulfatul Mukarramah, Rauda Musadia, Zahra Nur Fadilah, Afian, Cimasrono. Ayo kelompok yang lain tetap diminat sambil lalu mengerjakan ya, yang belum ya. Setelah mengamati gambar di atas, apa perbedaan antara gambar 1 dan gambar nomor 2? Uraikan. Ini ya, kamu memberikan ya. 1. Menurut kelompok kami, gambar 1 menggambarkan tentang banjir, di mana semua masyarakat bertugas mengungsi untuk melindungi diri dari bencana tersebut. Sedangkan gambar 2 menggambarkan gunung meletus. Bencana ini sangat dikhawatirkan oleh masyarakat yang tinggal di Yang lain dengarkan. 2. Setelah mengamati gambar di atas, apa yang terjadi pada gambar 5 dan nomor 6? Uraikan. 2. Gambar 5 menunjukkan gempa dengan fenomena ini, masyarakat segera meninggalkan tempat yang tertutup dan melindungi diri dengan keluar dari dalam ruangan. Gambar tersebut menggambarkan salah satu desa yang hancur dikarenakan fenomena tersebut. Gambar 6 menunjukkan fenomena tsunami, yaitu semacam banjir, tetapi lebih dahsyat dari banjir karena air yang keluar yaitu air dari ombak laut yang sangat besar. Nah, kasih ke Rian ya, satu yang punya dari pasien menjelaskan ya. Coba yang lain perhatikan ya. Nanti kalau misalnya ada dari teman yang presentasi kelompok 2, perwakilan kelompok 2 bisa melakukan sesi pertanyaan. Kenapa ya? Analisis dan kesimpulan yang sudah disediakan dan ditentukan berdasarkan pelengkapan. Untuk penjelasan umum, angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan putaran lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dari permukaan tanah. Fenomena ini dapat bergerak maksimal 5 menit. Penjelasan proses. Gejala awal yang perlu diketahui yaitu udara terasa panas dan gerak. Ada pertumbuhan awan cumulus di langit. Di antara awan tersebut ada satu jenis awan yang berbatas tapi sangat jelas berwarna abu-abu menjulang. Bencana angin puting beliung dapat diwaspadai lebih cepat dengan melihat gejala-gejala yang terjadi di langit. Angin yang berkecepatan putaran lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dari permukaan tanah. Jadi kami membukakan 2 pertanyaan. Itu ya dari presentasi di kelompok 2. Silakan barangkali ada pertanyaan. Kelompok 2 memberikan sesi 2 penanya saja, baik dari kelompok 1, kelompok 3 mau bertanya tentang hasil yang dianalisis dari kelompok 2. Ayo kelompok 3 mau bertanya. Ini beritanya tentang apa?
Teks Puranas tentang apa? Angin puting beliung. Ayo silakan kelompok 3 barangkali ada pertanyaan. Ya silakan. Ayo Pian sama Sip ya. Kan di gambar Yang keras suaranya Betri. di gambar yang besar di selatan kan angin beliung. Angin puting beliung ya. Kenapa angin puting beliung bisa terjadi? Ayo dijawab. Bisa dijawab Sip atau Pian. Ayo dibaca apa jawabannya? Kenapa bisa terjadi? Mengapa angin puting beliung itu bisa terjadi? Itu perwakilan kelompok 3 yang memberikan pertanyaan. Ayo. Karena ada pertumbuhan awan cumulus di langit. Di antara awan tersebut ada satu jenis awan yang berbatas tapi sangat jelas berwarna abu-abu menjulang tinggi seperti bunga kawah. Nah, itu jawabannya ya. Sudah bisa dipahami? Silakan. Bisa dipahami dan bisa. Ya, bisa dipahami ya. Kelompok 1 barangkali ada pertanyaan, silakan ke kelompok 2 yang sudah presentasi. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, silakan duduk kelompok 2. Ayo. Sekarang perwakilan dari kelompok 3 untuk maju. Kenapa? Perhatikan kelompok yang lain. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berdua, kami perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan Di sini, Mbak. Nah, ya. apa perbedaan antara gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Nah, di sini yang mau menjelaskan. Kamu di sini. Apa perbedaan antara gambar nomor 1 dan nomor 2? Nah, gambar pada nomor 1 ialah banjir. Adalah peristiwa di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat, yaitu banjir. Nah, perbedaan gambar 2 ialah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, magma, dan lain-lain. Nah, setelah mengamati gambar di atas, apa yang terjadi pada gambar 5 dan nomor 6? Nah, pada gambar nomor 5 ialah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, pada gambar nomor 6 ialah menunjukkan tsunami. Tsunami adalah gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung,
api dan jatuhnya meteor. Mungkin seterusnya bisa dilanjutkan dengan saya. Ya, silakan. Analisis teks eksplanasi yang sudah disediakan dan ditentukan berdasarkan kelengkapan strukturnya. Penjelasan umum. Gunung berapi terbentuk oleh letusan yang sangat dahsyatnya. Beberapa gunung berapi di Indonesia adalah Gunung Krakatau, Gunung Berapi, Gunung Toba, Gunung Kencing, Gunung Toba. Penjelasan Ayo, proses. sudah ya, berarti sudah tidak ada sesi pertanyaan. Tidak ada. Sudah, biar silakan ditutup untuk presentasinya ya. Mungkin hanya itu yang kami dapat sampaikan. Mohon apabila ada tutur kata yang berhubungan dengan tiada, kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dari beberapa presentasi barusan. Ini perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Jadi tidak usah maju semua. Sekarang Ibu akan mengadakan refleksi bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian masing-masing. Ini dicatat ya, Bu. Ayo ditulis bagaimana pembelajaran hari ini, Ibu. Dan Ibu sambil lalu ingin menyimpulkan bahwa materi kali ini tentang teks eksplanasi, semoga materi ini bisa bermanfaat dan sehingga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang ceramah. Jadi di rumahnya kalian untuk menyimak atau melihat video tentang ceramah ya. Jadi itulah materi yang Ibu paparkan barusan. Sambil lalu bagaimana pembelajaran hari ini? Ayo sudah? Sudah bisa dikumpulkan? Ayo kumpulkan. Kumpulkan. Ayo silahkan, karena ini waktunya sudah selesai. Tadi kalian sudah memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini dan kesimpulannya tentang teks eksplanasi itu tadi doa, pengamatan dan sebagainya. Silahkan untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa sebelum kalian keluar kelas minggu depan mencari atau video ya, melihat dari beberapa video tentang ceramah, baik ceramahnya kayak siapa, bebas temanya, nanti bisa kita analisis di pertemuan selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ibu akhiri, kurang lebihnya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.